Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masuk kembali di mata kuliah pemrograman web bersama Pak Iin. Nah, sekarang Pak Iin akan menjelaskan tentang konsep PHP Form. Jadi artinya sebelumnya kawan-kawan harus memahami dulu di pertemuan ke-12 membangun skema database dan juga kalian harus mencoba bagaimana cara mengkoneksikan dari database ke web melalui kode-kode PHP. Baik, tidak masalah. Kita akan coba buka latihan kita yang berasal dari pertemuan ini ya, membangun skema database. Jika belum menonton videonya, silakan ditonton dulu videonya dengan judul yang pertemuan 12, membangun skema database. Baik, sekarang kita buka SAM control panelnya, dan sekarang kita buka phpMyAdmin. Dulu itu yang kita buat itu adalah nama database-nya adalah DB Academic 2. Nah, ini dia, DB Academic 2. Di dalamnya sudah ada, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi. Ada dua ini, dan ini sudah direlasikan. Kita lihat di sini untuk diklik More dan pilih Designer. Ini sudah berelasi, ya, yaitu ini dengan tipenya adalah integer, dan ini juga integer. Yang direlasikannya adalah ID Prodi. Ini ID Prodi primary key pada tabel Prodi berelasi dengan foreign key pada ID Prodi di tabel mahasiswa. Jika kawan-kawan belum paham tentang hal ini, saya sangat disarankan untuk menonton video tentang bagaimana cara menarasikan data seperti ini. Nah, kenapa sangat penting? Karena memang untuk konsistensi dan keamanan. Nah, misalkan di sini ya, di database yang sebenarnya untuk keywords, contoh ya, DB keywords yang ini ya. Kita lihat di more dan kita pilih designer. Nah, lihat. Seluruh tabel-tabel ini sudah linking ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan sebuah poin, pasti harus ada sebuah history dari mana poin tersebut berasal. Misalkan di sini ya untuk tabel poin itu berasal dari tabel presensi. Historinya yang mana? Berarti di sini ya poin saat ini sekian. Nah, poin yang didapatkan berapa? Ini 5.000 poin. Jadi ada catatannya. Jadi tidak bisa injek langsung kepada total poin, tapi bisa direkap dari beberapa sub-sub poin ya, dari poin presensi, kemudian dari poin menjawab soal, misalkan dari sini ya, dari apa ya, TB soal played by. Nah, ini dia dari sini. Nah, ini dia player point segini, player point segini, nanti direkap menjadilah total point. Jadi total point tidak boleh dimasukkan ke dalam sebuah field gitu ya, total point, tapi harus direkap dari beberapa sub point seperti ini ya. Nanti ditotalkan dengan sistem dan nantinya semua ID-ID seperti ini dilingkan dengan sebuah relasi. Ini ID soalnya yang keberapa, nickname-nya siapa, ini ngelinknya ke playernya itu sendiri. Oke. Kita kembali lagi ke database kita, yaitu DB Academic 2. Di sini kita lihat tabel mahasiswa. Ini sudah ada A, B, C, D. Berarti sudah ada 4 mahasiswa. Kita akan coba tampilkan ke web ya. Tapi di sini kita akan judulnya juga itu adalah PHP Form. PHP Form berarti di sini kita akan input data. Kalau untuk tampil data kita sudah belajar di sini ya PHP database, jadi hanya sekedar tampil data. Nah, di sini Pak In akan menjelaskan mulai dari sini ya, tampil data dulu. Baik, caranya gimana? Kita akan buat project baru. Ini untuk pertemuan 13. Kita akan buka htdocs-nya. Dan kita akan buat new folder. Pertemuan 14. Sebentar, 14. Oh, 13 ya. Pertemuan 13.
Dan pertemuan 13 kita coba tarik ke sini ke Sublime. Di sini Pine menggunakan Sublime. Tapi kalau misalkan kawan-kawan mempunyai spek laptop yang bagus, kawan-kawan boleh menggunakan ini ya, PS Code. Jadi PS Code itu lebih banyak fitur-fiturnya dan lebih memang sih agak lebih berat ya dibanding dengan Sublime. Baik, ini untuk di pertemuan 13 kita akan coba buat new file. Ini yang pertama adalah index.php. Kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita coba buat new file. Kita ketik con.php, simpan. Kemudian kita buat new file tampil data.php. Kita simpan. Kita new file tambah data.php. Kita new file update data atau edit ya, edit data.php. Dan satu lagi new file yaitu delete data.php. Simpan. Oh ya, satu lagi ya. New file yaitu routing.php. Simpan. Baik, untuk index.php ini akan menghubungkan ke CSS dan JavaScript yang ingin kita import, tapi di sini Pine akan mencoba menggunakan PHP HTML saja, jadi tanpa CSS, tanpa JavaScript. Ya, ketik saja HTML, kemudian tab, otomatis langsung masuk ke sini, dan kita langsung ketikkan titelnya. Kita ketik saja pertemuan 13, ya HTML from. Nah, di sini langsung aja ketik heading 1, HTML from. Simpan. Dan sekarang kita buka localhost-nya. Kita kembali ke SAMPP. Kita klik admin di sini. Dan kita ketikkan di sini garis miring. Atau lihat saja di sini ya ada pertemuan 13. Nah, yang ini boleh diketik, boleh diklik ya. Jadi, pertemuan 13. Nah, ini dia. Jadi harus tampil seperti ini. Ya, ini akan diposisikan untuk pertemuan 13 sebelah sini dan untuk kodenya sebelah sini. Kita coba tampilkan dengan tampil data. Nah, jadi kita ada CRUD ya, create, read, update, dan delete. Ya, kita akan menulisannya di routing sini. Nah, setelah HTML form, berarti kita akan coba include clan PHP include titik koma, dan ini routing.php. Jadi ini Pine akan menjelaskan dengan sesimpel mungkin bagaimana konsep routing, tapi tentunya dengan cara yang sangat simpel, tentu security-nya sangat kurang. Jadi oke, no problem ya. Jadi ini sangat simpel. Untuk routing PHP di sini routing PHP kita coba reload, nanti outputnya ke sini ya. Nah, kita cukup buat sebuah div dan di dalamnya ada link saja. href. Nah, yang pertama tanda pagar saja, dia menuju ke home. Kemudian di sini tampil data. Kemudian ini ada tulisannya tambah data. Edit dan hapus ini tidak dimunculkan di menu. Oke, sekarang sudah cukup. Dan kita reload. Nah, jadi tampilan seperti ini. Klik home, jadi ada welcome.
kemudian tampil data, nanti nampil datanya, dan tambah data. Nanti mau kayak gimana ditambah data, ya. Nah, kalau untuk edit itu berarti dari tampil data. Dari tampil data, nanti akan ngelink ke edit data dan ke hapus data. Untuk tampilan home, kita buat saja untuk menu home-nya, new file. Misalkan, ketik saja home.php, kita simpan, save, dan kita cukup heading 1, welcome. Dan ini aja, welcome to PHP form, kita close. Dan ini cukup kita ubah menjadi tanda tanya saja. Dan kalau ini adalah tanda tanya, P sama dengan tampil data. Jadi P ini adalah page ya. Jadi kita boleh memasukkan apa saja di sini, yang penting sinkron gitu ya. Jadi P ini akan diambil dari URL, jadi link yang ada di web sini, di atas ini. P itu tampil data, dan kalau untuk tampil data ini adalah tanda tanya, P sama dengan tambah data. Simpan. Karena kita kembali ke indeks. Nah, yang ini ya, indeks ini. Dari manakah P ini? Nah, ini P ini berarti didapatkan dari sini nih ya. Nah, di sini sebelum ini kita buat kode PHP. P sama dengan diambil dari get P. Nah, begini ya. Diambil dari get itu dari mana? Berarti diambil dari sini nih. Dari LS ini. Nah, kita coba die kan ya. Die. Jadi ini untuk adalah debugging apa isi dari variabel P ini. Isi dari variabel dari isi dari P. Nah, udah kita simpan. Kita coba reload. Nah, ini undefined index P ya. Kenapa? Karena memang di atasnya ini belum ada inputan variabel P-nya ya. Isi dari P tentunya kosong, dan ini sudah kita die kan. Oke, kita buka dulu biar nanti muncul routingnya yang ini ya. Kita jangan dulu memakai die, kita simpan dan kita reload. Nah, ini tetap masih ada undefined index, tapi ini hanya sekedar notice. Jadi error notice ini tidak menyebabkan compiler PHP berhenti, tapi akan terus ya, terus tetap dijalankan. Nah, kalau misalnya kita klik home, dia keluarnya hanya tanda tanya saja. Kalau misalkan sekarang kita klik tampil data, nah yang tadinya hilang, error unnoticed tadinya hilang. Kenapa? Karena di sini untuk P ini sudah ada. Jadi P ini indeks sudah masuknya indeks ke sini. Nah, tapi kalau kita kembali back, di sini P-nya kan nggak ada. Nah, makanya di sini kita akan coba di atas if is set. Jika telah terset variabel dari get dengan indeksnya adalah P, maka isi P dengan variabel dari get dengan indeks P. Jika tidak, maka isi P dengan kosong. Nah, dengan kode seperti ini nanti tidak akan menyebabkan error ya. Kita coba reload. Nah, ini walaupun P-nya tidak didefinisikan, page ke berapa, jadi tidak masalah. Walaupun di sini klik tampil data, ini ya kan nggak jadi masalah ya. Nah, dari sini, ini kode ini, karena memang ini adalah terlalu panjang, kita akan coba singkat menjadi bentuk ternary. Nah, bentuk ternary adalah seperti ini. Variabel P sama dengan is set
variabel pos P, maka, nah ini dipisahkan dengan tanda tanya ya, maka isi dengan variabel pos, oh maaf bukan pos ya, tapi dari get ya, ini salah ini ya, ini get. Nah ini juga get dengan indeks P. Jika tidak, maka kosong saja. Nah, ini artinya sama ya. Jika telah terset indeks P, maka isi dengan indeks P. Ya, ini dari variabel get. Jika tidak, kosongkan. Sama dengan yang di atas. Nah, makanya ini kita bisa hapus. Ini saja. Simpan. Ya, tidak ada error. Kita bisa lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan P-nya kosong, ya, P-nya kosong, berarti if variabel P sama dengan kosong, maka variabel P itu sama dengan home. Karena home ini yang akan kita panggilkan di awal. Simpan, kita reload, tidak ada masalah. Dan di sini setelah routing, ini kita include-kan satu kali lagi. Yaitu dengan menggunakan p.php. Di sini adalah variabel. Jadi ini variabel P ini harus kita ekstrak. Nah, ketentuannya biar bisa diekstrak, ini variabel ini harus berada di dalam tanda kutip ganda. Kita cut, hapus, ini harus ada dalam kutip ganda, paste. Jadi ini variabel P ini akan diterjemahkan menjadi bentuk sesuai dengan yang ada di URL ini. Kalau dia kosong, maka menjadi home. Ya. Jadi home PHP, yang ini home PHP. Simpan, dan kita reload. Nah, ini masuknya ke tampil data. Kalau kita klik home, ya, jadi masuknya ke welcome to PHP form. Kalau tampil data, yang ditampilkan adalah tampil data.php yang ini. Kalau misalkan tambah data, klik, masuknya ke tambah data. Oke, kalau misalkan sudah paham sampai sini, silakan break dulu ya kawan-kawan, biar agak fresh gitu ya. Kita lanjutkan videonya. Nah, videonya ini yang pertama yaitu tampil data. Nah, tampil data di sini berarti kita membutuhkan variabel koneksi ke database. Nah, tapi untuk variabel di sini, ini dipanggilnya itu pasti via index. Karena di semua page itu pasti dipakai. Nah, makanya kita kembali ke index, dan setelah iset sini, kita include-kan include on.php. Simpan, kita reload. Nah, kita sudah masuk ya. Jadi con.php sudah masuk di paling atas. Kita masuk ke con.php. Ini, kita buat kode PHP. PHP tab, enter. Nah, kita ketik variabel cn, ini connection. Jadi, kawan-kawan boleh boleh koneksi, boleh apa aja, bebas, terserah. Tapi jangan variabel C ya, nanti sukanya bingung. Jadi variabel cn saja. Variabel cn sama dengan MySQLi connect. Jadi ini adalah cara tercepat ya, cara termudah. Tapi ini emang tidak secure. Dengan 4 parameter, satu, pakai tanda petik ini saja, 1, 2, 3, 4. Ini adalah host, kemudian ini adalah user DB, ini adalah pass DB, dan ini adalah nama DB. Jadi ada 4 parameter untuk MySQLi Connect. Kita klik dulu, ini biar ada catatannya. Ini host, ini adalah user DB, ini adalah pass DB, dan ini adalah nama DB. Kita simpan, kita lihat apakah hasilnya bagaimana.
error. Ya, tentunya error ya, karena hostnya juga kita ngasal, ini ngasal, semuanya ngasal. Warning MySQL Connect network bla 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 bla, katanya valid. Ya memang valid ya, karena hostnya itu harus sesuai. Nah, di mana MySQL-nya berada? Nah, MySQL-nya tentunya ada di localhost. Kita kembali ke sini. Eh, Nah, yang ini. Nah, ini database kita, DB Academic ini berada di host yang mana? Berarti hostnya yang ini. Nah, ini ya. Hostnya adalah local host. Kita ubah hostnya menjadi local host. Kita simpan. Kita reload. Sekarang errornya berubah. Warning, katanya ya, access denied for user DB. Kalau misalkan access denied, ini ada dua pilihan, yaitu ininya salah atau passwordnya salah. Untuk user di Sampipi khusus, ya ini adalah usernya adalah root. Jadi adalah uh, super usernya ya, ini adalah root ya untuk user DB-nya. Kita simpan, kita reload. Nah, sekarang beda lagi untuk errornya berubah, tapi tetap di sini access denied for user root at localhost using password yes katanya ya. Nah, di sini karena di sini untuk PyIn dibuat secara default dan mungkin kalian juga install Sampipi secara default, ini untuk password ini tidak ada password. Jadi dikosongkan saja. Simpan. Kemudian reload. Nah, sekarang errornya beda lagi. Errornya itu adalah unknown database, nama DB. Nah, ini berarti ini sudah benar, sudah benar, sudah benar. Tinggal yang ininya, nama DB-nya. Nama database yang barusan kita buat di video sebelumnya itu adalah DB Academic 2. DB underscore Academic 2. Dan kalau misalkan tidak ada error, maka ini tidak muncul apapun. Oke, paham? Baik, kita tinggalkan untuk kon PHP. Sekarang kita kembali ke tampil data di sini ya, untuk tampil data. Nah, ini tampil data, berarti kita tidak perlu lagi inputkan kon PHP, nggak perlu ya, karena kita sudah include ke index ya. Kita ketik saja heading 3 sih ya, tampil data mahasiswa. Simpan, kita reload. Muncul. Nah, sekarang kita buat table tr td nomor td kemudian nama td kemudian prodi. Nah, begitu aja ya. Satu lagi lah, td nim, simpan, reload. Nah, menjadi nomor, nim, nama, dan prodi. Kalau misalkan ingin ada border, silakan dikasih border 1 dan untuk cell padding 0. Simpan, reload. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita untuk cell spacing juga 0. Simpan, reload. Jadi seperti ini. Untuk cell padding kita tambahkan menjadi 5, misalkan ya, 5 pixel. Oke, sip. Sekarang sudah lumayan. Nah, kalau ingin width jadi 100%, silahkan. 100%. Iya, sip, sudah cukup. Dan yang ini untuk TR ke bawah, kita tinggal copy paste aja. Log, copy, dan kita paste. Nah, ini menjadi angka 1, NIM-nya menjadi misalkan ini 41, 41, 41, 41. Ini adalah Ahmad. Dan prodinya misalkan TI. Kita simpan.
Reload, dan ini sudah masuk ya. Nah, ada satu lagi, satu kolom yang khusus untuk edit dan hapus. Itu kolom aksi. Dan aksinya di sini kita cukup dummy saja dulu. Edit, tanda pagar, kemudian hapus. Reload. Ya, begini, edit, ini hapus. Dan kalau misalkan ini ada dummy juga, kita tambahkan lagi menjadi sebuah link. Tab. Hrefnya kita tanda crash saja dulu. Dan ini kita ketik edit. Kemudian tanda pagar, enter ke bawah. Href, tanda pagar dulu aja. Kemudian hapus. Ini hapus yang bawahnya. Nah, begini ya. Kita simpan. Reload. Nah, jadi seperti ini ya. Edit, hapus. Nah, ini belum berfungsi ya. Nah, kalau untuk tambah data berarti di sini ya. Klik tambah data, masuk nanti tambah data. Kalau tampil datanya di sini. Nah, sekarang kita gimana caranya mengambil data dari database. Kan datanya ada di database ya. Nah, di sini di file host. Tabel mahasiswa ini nih. Dari Ahmad sampai Denny ini ya. Nah, sekarang kita coba coding. Di paling atas. Di sini ya. Kita buat kode PHP. Kita awali dengan raw data. Sama dengan tanda petik. Nah, karena raw ini bisa saja banyak, maka kita dalam bentuk jamak ya, rows data. Dan ini terserah ya, penamaan bebas ya. Raw data kita awali dengan kosong. Variabel string, ini kita misalkan select bintang from table MHS. Kemudian kita udah segini aja. Cukup. Kemudian variabel query key ya sama dengan MySQLi query dengan dua parameter. Nah, parameter yang pertama itu adalah parameter cn yang dibuat di con tadi ya. Nah, parameter yang kedua adalah string yang barusan kita ketik. Or die kita matikan ketika ada error. cn MySQLi error. Begini. Simpan. Kita reload. Oke, tidak ada masalah ya. Jadi kalau misalkan ada masalah atau misalkan keliru dalam hal ini, misalkan satu saja ya, nanti akan muncul error warning. Nah, tapi sini nggak ada masalah. Sekarang kita ketik langsung while. While-nya adalah variabel D. Variabel D itu adalah untuk menampung datanya ya. Sama dengan MySQLi fetch masuk dari variabel query, maka variabel rows data gabungkan dengan, ini dibacanya gabungkan dengan, nah begini. Misalkan kita ketik di sini untuk HR, dan kita ketik di sini variabel D, siku-siku, dan kita ketik nama. Nama di sini dari mana? Nama ini dari yang ini. Nah, ini. Kolom nama pada tabel mahasiswa. Ini kan bahasanya adalah select bintang from tabel mahasiswa. Nah, kolom ini adalah kolom nama. Kita simpan. Kemudian kita kembali lagi sini. Reload.
Di sini tidak ada tampilan apapun. Nah, jadi karena memang belum kita tampilkan di sini ya. Nah, ini nih. Kita coba tampilkan di sini. Kode PHP sama dengan variabel rows data. Simpan. Kita reload. Oke, sekarang muncul ya. Tapi munculnya itu adalah di atas tabel, kan ini tabelnya. Nah, kan munculnya di atas ya. Karena ini format dari output dari rows data ini cuman HR saja. Jadi belum format table. Nah, biar menjadi format table, tentunya kita harus ubah dulu ininya. Isi dari ini, kita hapus dulu semua. Enter ke bawah. Enter ke bawah ya. Jadi, kita diapit oleh dua tanda petik ganda. Ini satu, ini di bawah satu. Kita ketik kode HTML di sini. Tapi kode HTML-nya yang berikut TR ini. Nah, yang ini ya. Nah, karena ini diapit oleh kutip ganda dan kutip ganda, ininya yang ini, href ini kutip ganda, kita coba ubah menjadi petik satu ya, jadi biar tidak menimbulkan masalah. Ini menjadi petik satu, terus jadi agak error ya. Tekan Ctrl D saja ya, jadi kita blok satu. Silakan Ctrl D, maka keblok dua-duanya. Ctrl D, ini jadi 3. Ctrl D, jadi keempat-empatnya di blok. Langsung ketik-petik. Nah, kita hapus ya dulu. Petik. Nah, harusnya begini ya. Nah, gini. Di href, petik, crash, petik. Nah, kemudian sekarang kita coba blok dari sini, dari TR hingga ke sini. Kita copy atau kita cut juga bisa ya, kita cut lah aja. Kita cut dan kita tempatkan di sini. Nah, sebelah sini. Paste. Simpan. Nah, lihat apa yang terjadi, kita lihat reload. Nah, munculnya seperti ini ya. Kenapa? Karena rows data itu digabungkan ya. Jadi ada 4 data di dalam database, gabungkan dengan data ini. Nah, jadi ini memang masih data dummy ya. Nah, kita akan ganti untuk namanya, nama si Ahmad ini menjadi variabel D, siku buka, siku tutup, dengan indeks nama. Simpan, reload. Nah, jadi Ahmad, Budi, Charlie, Denny. Untuk name juga sama, variabel D dengan indeks name. Simpan, reload, sip. Name-nya memang 0. Oke, nah problem ya, jadi memang kosong ya. Nah, untuk ini, apakah ini adalah ID mahasiswa? Kita coba variabel D. Ini kita punya kolom ya, ID MHS. Nah, ini ID-nya malah 6, 7, 9, 10. Tidak berurutan ya, karena memang ini ID itu tidak sama dengan nomor ya. Beda ya, ID itu adalah menunjukkan identitas di KTP kita lah istilahnya. KTP datanya, nomor KTP, sedangkan nomor itulah nomor urut. Kita inginnya ini adalah nomor urut ya, jadi bukan ID. Nah, berarti kita sebelum while, kita harus buat variabel I sama dengan 0. Ketika masuk ke while, variabel I kita incrementkan. Barulah di sini untuk TD yang pertama sini kita ganti dengan variabel I. Simpan, reload. Nah, sekarang menjadi sudah nomor 1, 2, 3, 4. Oke, kalau paham silahkan break dulu. Sampai di sini kita akan melakukan ke join ya. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke join table.
Jadi kita membutuhkan prodi, ya. Ini prodinya kan beda-beda ya, tiap mahasiswa. Hanya kita harus menggunakan join. Nah, perintahnya berarti ini harus diubah. Select bintang Chrome-nya, boleh di-enter ke bawah ya di sini ya. Select bintang from tabel mahasiswa A. Ini adalah aliasnya biar kita nanti lebih mudah mengingatnya. Kemudian kita ketik join tabel prodi B on a.id prodi sama dengan b.id prodi. Karena di sini yang direlasikan adalah ID prodi. Nah, kita kembali ke sini ya. Relasi data DB Academic. Klik More, Designer. Nah, sini nih. Yang direlasikan adalah ID prodinya. Nah, makanya di sini penulisannya begini. Nah, on A ID prodi sampai dengan B ID prodi. Nah, kita simpan dan kita reload. Oh, masih ya, tampilannya TI karena belum kita panggil. Belum kita ubah. Variabel D. Nah, ini adalah nama prodi. Simpan. Reload. Nah, sekarang sudah berubah. Ini informatika, ini RPL, ini MI. Sekarang kita masuk ke sini ya, yaitu edit, hapus, edit, hapus. Nah, kita akan coba untuk masuk ke edit. Kalau diklik edit, berarti nanti masuknya ke edit data.php yang ini. Kalau hapus, berarti ya hapus data. Kita akan buat sini tanda tanya. Nah, di sini bagian sini, di sini tanda tanya P sama dengan edit data. Kalau hapus data, ini berarti tanda tanya P sama dengan hapus data. Simpan, kita reload. Kalau klik edit. Nah, masuknya ke edit data. Kita klik tampil data. Kalau hapus, berarti klik. Nah, ini katanya hapus data tidak ada ya. Nah, hapus data tidak ada, kita cek. Nah, ini berarti ini delete data ya, salah ya namaannya. Kita rename. Menjadi hapus data, enter. Nah, ininya hapus data lah. Kita reload. Nah, sekarang sudah nyambung. Kita klik lagi tampil data. Kita buka edit data. Nah, sebelum ke edit data, kita ke tambah data dulu ya. Tambah data saja dulu. Nah, ini. Klik tambah data. Nah, kita akan coba buat yang tambah data. Sekarang kita masuk ke tambah data. Kita buka ini tambah data PHP dan kita ketik heading 3 tambah data. Nah, untuk ditambah data kita coba buat sebuah form. Dan kita buat div. Dan di dalam div ini mempunyai kelas ya. Kelasnya adalah form group. Jadi kita untuk mengelompokkan komponen-komponen yang ada di dalam form. Kemudian di sini ada label, misalkan name. Kemudian input, tipenya adalah text, name-nya adalah name, minimum length-nya adalah 8, dan max length juga 8. Dan dia tidak required, jadi kita tidak tuliskan ya. Memang di sini karena untuk name boleh kosong. Sekarang kita ketik lagi div, kemudian dot form group, tab. Kemudian di sini untuk label
Ini adalah nama. Dan untuk input, ini type-nya adalah text. Name-nya adalah nama. Dan minimum length itu 3. Dan maksimum length itu adalah 50 sesuai di database. Dan dia required. Jadi wajib. Dan kita pilih select. Div dulu ya. Div.home group. Kita buat select. Atau cukup radio saja. Jadi tidak perlu pakai select. Input. Tipe radio. Name-nya adalah gender. Dan value-nya laki-laki. Dan sini kita ketik laki-laki. Nah, tapi input dan L-nya ini kita harus beri label ya. Misalkan di sini kita beri ID. Laki-laki. Atau gender L ya. Gender underscore L. Dan laki-laki ini kita beri label ya. Kita hapus dulu dan kita berikan label laki-laki, tapi di sininya ada atribut yaitu for, dan for-nya mengacu ke ID. Jadi ID-nya ini adalah ini gender L. Nah, begini. Kita simpan dan kita reload. Jadi di sini ketika diklik teksnya laki-laki klik, ini otomatis ininya juga terseleksi. Oke, kita bedakan dengan input. Tipenya adalah radio. Name-nya adalah sama, harus gender sama ya. Kemudian value-nya adalah P. Nah, tapi misalkan ini tidak memakai itu ya, misalkan langsung perempuan. Simpan. Oke, dari segi tampilan ini adalah norma, tapi ketika diklik perempuan, ini klik, 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 ini nggak bisa ngeklik ininya ya, yang tombol ininya. Karena memang di sini belum memakai ID. Jadi ID-nya adalah gender underscore perempuan, P. Dan ini kita harus memakai label perempuan. Dan di label ini kita ketikkan for ID gender P. Simpan. Kemudian kita reload. Klik, klik, klik. Nah, begini ya. Jadi defaultnya adalah belum terpilih. Dan kalau misalkan ini wajib, nah kalau misalkan ini wajib berarti kita harus ketik di sini required. Maaf, bukan di sini ya, tapi di inputnya. Nah, di sini nih. Input gender L, di sini ada required. Nah, sip, sini. Satu lagi sama yang di bawah juga, ini ada required. Satu lagi div dot form group button submit. Udah simpan. Bukan submit ya, berarti save saya save karena di sini adalah tambah, berarti save. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang kita buat CSS sedikit. Style. Untuk seluruh form group. Dia mempunyai apa ya? Margin top dan bottom dia adalah 10 pixel, sedangkan left and right-nya adalah 0. Reload. Oke, sip. Cukup kayaknya ya.
Kita coba ASD, klik save. Please use at least 8 karakter. Oke, sip 8 karakter. Save. Please fill this out. Berarti ya wajib. Oke, sip, benar. Save. Oke, nah sekarang sudah HTML formnya sudah benar. Dan sekarang kita masuk ke PHP form. Nah, di sini judulnya bukan hanya HTML form ya. Jadi barusan kita membuat HTML form. Nah, sekarang kita akan coba balik ke indeks, kita tambahkan saja di sini ya. Jadi judul kita bukan hanya HTML form, tapi HTML PHP form. Nah, jadi setelah kita membuat dengan kode-kode HTML, ditambah data ini, kita setting min length, kita setting max length, kita ketik type ya. Kemudian untuk required-nya dan stylenya juga, maka kita sekarang masuk ke PHP form. Bagaimana cara memproses sebuah form? Kita pilih di paling atas. Nah, sini kita buat kode PHP. Kita ketik di sini pesan simpan sama dengan kosong. Simpan dan kita ketikkan pada saat tambah data di sini. Kode PHP sama dengan variabel pesan simpan. Oke, reload ya, memang tidak ada apa-apa ya, karena untuk pesan simpannya juga masih kosong. Nah, sekarang kita akan masuk, kita akan tangkap data ketika user mengklik tombol submit. Nah, ketika save ini ya, berarti kan harus ke sini. Tekan name, kita kosongkan. Oke, untuk nama, misalkan ya, Erwin. Nah, klik save. Ini memang wajib laki-laki atau perempuan, klik laki-laki, save. Nah, jadi disinilah kita akan menangkap ini ya, pesan simpannya ya, tangkap data-data ketika user mengklik tombol submit. Nah, sebelum masuk ke penangkapan ini, kita lihat di sini, ketika kita berada di tambah data, ketika kita mengetikkan di sini, laki-laki dan save, ini malah masuk ke welcome. Ya, jadi di sini karena memang untuk use ininya di atasnya, nah lihat sini, name sama dengan kosong, nama sama dengan ASD, gender adalah L. Ini terlihat di sini ya. Nah, karena memang di sini untuk formnya kita tidak definisikan. Jadi form kita harus definisikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah method. Metodenya harus post. Kita klik lagi tambah data. Kita klik kosongkan nama, misalkan Erwin. Dan dia laki-laki, klik save. Nah, sekarang dia berada tetap di tambah data. Nah, kita masuk ke sini, tangkap data ketika user mengklik tombol submit. If is set. Apa yang telah terset, yaitu ketika variabel post button submit. Nah, kita cukup echo saja. Setelah di set, titik ya, else, kemudian kita echo, ini adalah belum. Simpan. Kita lihat tampilan awal, klik tambah data. Di sini artinya belum di
set. Kemudian kita ketik ke sini Erwin laki-laki save. Ketika diklik save, ini harusnya telah di-set. Tapi di sini masih belum. Artinya data ini belum ada. Nah, makanya kita harus lakukan debugging apa yang terjadi ya. Kenapa di sini tidak masuk ke sini ya, tidak masuk ke telah di-set. Nah, sekarang kita coba debug menggunakan echo dengan tagnya adalah predefine dan kita akhiran and predefine. Untuk di sini di tengah-tengahnya kita ketik var_dum variabel post di koma. Simpan. Kita klik dari awal. Klik. Dia array masih 0 dan belum di set. Oke, sekarang kita masukkan di sini Erwin laki-laki C. Karena sudah ada, di sini ada array 3. Yang pertama indeksnya adalah name, indeks nama, dan indeks gender. Sedangkan indeks button submit ini tidak ada. Nah, makanya kita harus memberi nama kepada button ini, button yang di bawah. Ini klik save ya. Name sama dengan button save ya, jadi bukan button submit, jadi button save. Berarti atasnya juga ini adalah button save. Kita ulang dari awal. Klik tambah data. Misalkan ini adalah Erwin, laki-laki. Klik save. Nah, sekarang sudah telah di set. Artinya kita sudah masuk ke sini. Nah, karena ini telah di set, maka kita akan tampung ya. Variabel nama kita ambil dari variabel post nama. Dan variabel gender sama dengan variabel post gender. Kemudian kita buat perintah SQL-nya. S sama dengan insert into tabel mahasiswa dengan kolom apa, value is apa, titik koma, kemudian kita eksekusi. Eksekusi perintah SQL, variabel key sama dengan MySQLi query. Variabel cn, variabel s, or die MySQLi error. Variabel cn. Dan kita enter ke bawah. Kemudian kita ketik saja echo simpan berhasil. Titik. Udah. Setelah itu kita cukup exit saja di sini, jadi tidak diteruskan lagi ke bawah. Simpan. Ya, kita coba ya. Kita mulai dari awal, klik tambah data. Kita misalkan Erwin, klik laki-laki, save. Nah, ini telah di-set, masuk ke sini. Lalu di sini ada error, cannot add or update child row, fragment key. Nah, sini berarti sini ada pengaman ya. Pengaman dari ini relasi. Kenapa? Karena untuk relasi untuk ID prodi ini tidak boleh kosong. Jadi kita wajib mengisi ID prodi ini. Dan ketika di kode
ID prodi ini harus berdasarkan ID-nya saja. Jadi bukan nama prodinya ya, bukan ya, tapi ID prodinya. Nah, sebelum itu berarti kita harus menampilkan pilihan. Jadi user itu tidak boleh sembarangan mengisi prodi. Oke, kita mulai dari awal. Name, nama, berarti kita harus tambahkan satu lagi. Di bawah, di sini, berarti satu lagi, berarti di prodi. Nah, berarti div dot form group. Kita buat input tipe text. Name-nya adalah ID prodi. Dan ini required. Kita lihat sini. Set. Kita ketik sini label. Prodi. Nah, begini ya. Nama Erwin, laki-laki, prodinya misalkan TI. Kita klik save. Errornya masih sama ya. Jadi cannot add or update child row. Jadi ini masih sama errornya. Apa errornya? Yaitu tidak bisa mengisi data karena memang sudah direlasikan, sudah ada pengaman. Nah, jadi untuk mengisi data di sini, ID prodi di sini tidak boleh keluar dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi harus ada ini aja. Jadi user tidak bisa sembarangan mengisi ketika tambah data. Prodinya apa? Misalkan TI. Nah, prodinya apa? Misalkan RPL. Ya, nggak bisa ya. Jadi dia harus memilih. Nah, kalau untuk pilihan, berarti dia harus menggunakan select. Nah, ini kita harus mengubahnya menjadi select. Select option. Nah, sini misalkan TI ya. Ini yang bawah kita hapus. TI, RPL, SI, MI, KA. Simpan. Kalau terlalu cepat, di pause aja videonya ya. Kita reload. Nah, ini ada pilihan. Kita coba. Erwin, laki-laki, dia TI. Klik save. Masih sama. Yaitu cannot add or update child. Nah, kenapa di sini ya? Berarti ada yang belum nih. Berarti ID prodinya yang belum ya. Nah, ID prodinya belum masuk ke sini. Nah, ininya berarti belum masuk. Select. Ini adalah name, ID, prodi. Simpan. Nah, belum masuk sini ya. Ini baru name, nama, gender, dan button save. Jadi cuma itu aja. Sedangkan ininya belum, ID prodi. Kita lagi coba misalkan Erwin, laki-laki TRPL, save. Masih sama juga. Nah, di sini cannot add or update child. Walaupun di sini ID prodinya sudah ada. Nah, tapi lihat di sini untuk ID prodi isinya RPL dan RPL tidak ada di sini. Adanya cuman angka saja. Nah, makanya kita harus mengambil data ini menjadi sebuah select. Oke, caranya kita hapus dulu ini option. Hapus. Kita buat kode PHP. Dan di sini kita buat string sama dengan select bintang from tabel prodi. Titik koma. Variabel key sama dengan MySQLi query variabel cn, variabel s. Atau kita matikan SQLi error variabel cn.
Dan ketika while variabel D sama dengan mysqli fetch assoc dari variabel key ini, maka kita cukup echokan sebuah option diakhiri dengan n option, dan di dalamnya kita buat ketik variabel D nama prodi. Simpan, kita coba. Reload. Tambah data, klik ya. Klik. Nah, sekarang ini sudah menjadi pilihan dari database. Nah, gini ya. Dengan defaultnya yaitu teknik informatika. Kita ketik sini Erwin. Klik laki-laki dan ininya teknik informatika. Save. Juga masih sama, yaitu cannot add. Nah, kenapa? Karena di sini untuk ID prodi isinya malah nama prodi. Jadi memang yang ditampilkan ke user ini memang adalah nama prodi. Tapi untuk sistem back-end-nya di belakang layarnya ini harus ID prodi saja. Jadi memang ini untuk menghemat data ya. Kalau untuk teknik informatika kan ini lebih dari 10 huruf ya. Kalau diwakili dengan angka 1, 2, 3 ya itu memang cukup 1 digit saja. Nah, makanya di sini di echo option ada sebuah parameter yaitu value sama dengan variabel D dengan indeks ID prodi. Simpan. Kita klik tampil data. Nah, kita coba Erwin, laki-laki, RPL, save. Oke, sekarang sudah untuk data, semuanya sudah lengkap ya, NIM, kosong, nah nggak apa-apa, nama, Erwin, gender, laki-laki, dan ID prodi ini sudah 2, angka 2, berarti ini sudah mencukupi semuanya. Nah, tapi di sini karena memang kita belum dimasukkan ke dalam sebuah string, ya tetap saja cannot add or update bla bla bla. Nah, karena kita coba harus mengupdate data ini ya. Nah, ini tabel mahasiswa, kita enter ke bawah, dan values juga enter ke bawah. Kemudian kita coba debug apa isi dari variabel S. Kita ketik echo HR, kemudian HR 2 kali, dan di dalamnya ada variabel S. Misalnya kalau kita simpan, kita reload, reset. Nah, jadi ini ya, insert into tabel MHS, isinya apa, values-nya apa. Nah, kita ngambil dari sini. Oke. Nah, sekarang kita untuk values-nya, ini yang pertama adalah ID mahasiswa, koma, kemudian NIM, koma, nama, koma, dan gender. Sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini. Tabel mahasiswa. ID mahasiswa, NIM, nama, gender, tanggal buat, ini dikosongkan, tidak perlu diisi, dan ini lagi, yang satu lagi yang wajib, yaitu ID prodi. Koma, ID prodi. Nah, values-nya apa? Kita harus mengisinya di sini. Kita isi dengan copy, paste. Nah, sebenarnya untuk ID mahasiswa ini tidak perlu kita definisikan karena di sini sudah auto increment. Kita bisa mengetikkan seperti ini ya untuk kosong. ID mahasiswa diisi kosong atau cukup kita hapus aja.
Jadi kita mulai mengisinya mulai dari NIM, nama, gender, dan ID prodi. Cukup itu saja. Karena memang yang ada di data ini juga cuman itu saja. Jadi ada NIM, nama, gender, dan ID prodi. Ada 4. Untuk NIM, kita diambil dari variabel NIM. Untuk nama diambil dari variabel nama. Gender diambil dari variabel gender. Ini ya, nama, gender. Dan ID prodi juga diambil dari ID prodi. Di sini ada yang terlewat, yaitu sini nama, sebelum nama itu ada NIM. NIM. Ini kalau untuk kawan-kawan mau blok 2 kali ya, ini dan ini, tekan saja double klik, ini double klik, tekan Ctrl D. Jadi ke bloknya ada 2. ID prodi. Simpan. Dan sekarang kita coba echo kan. Kita coba reload. Resend. Nah, di sini ada error. You have error in your SQL syntax. Check manual, bla bla bla. Use near Erwin. Nah, sini ya. Nah, di sini berarti. Insert into tabel mahasiswa name, nama, gender, ID prodi, values-nya kosong. Dan ini tidak boleh ya, kosong seperti ini. Berarti kita harus memakai tanda petik. Nah, kita kembali ke kode ini. Kita memakai tanda petik. Jadi nim ini harus berada di dalam tanda petik. Kita boleh memakai petik yang seperti ini, boleh memakai petik yang ada di bawah tanda escape. Nah, ini petik seperti ini. Boleh juga ya. Terserah mau yang mana saja. Tapi kalau misalkan mau petik satu, ya udah petik satu aja dulu ya, petik tunggal. Jadi jangan gabung-gabung. Ini petik tunggal, ini juga petik tunggal, ini petik tunggal. Untuk ID prodi juga sama, petik tunggal. Nah, begini. Kita simpan, dan sekarang kita coba reload. Resend. Nah, sekarang sudah berhasil. Jadi insert into ke tabel mahasiswa. Untuk NIM-nya adalah kosong. Namanya adalah Erwin. Gendernya adalah laki-laki. Dan ID prodinya adalah 2. Atau RPL ya. Dan kita lihat di tampil data, apakah Erwin sudah masuk. Sini, klik. Nah, sekarang sudah masuk ya. Erwin, dia prodinya adalah rekayasa perangkat lunak. Kita coba lagi, tambah lagi. Sini, F. Akan ini sudah ada NIM-nya. Dia namanya Fajar. Laki-laki, dan dia prodi KA. Klik save. Simpan. Berhasil. Silakan buat kawan-kawan. Kalau misalkan mau dihapus atau dijadikan komentar, silakan jadikan komentar saja. Cukup begini ya. Cukup. Ini jangan ya, simpan berhasil jangan ya. Berarti yang mana ini? Simpan berhasil, ini pakai HR berarti di sini ya, HR. Simpan, ini belum di set, kita nonaktifkan. Untuk echo ini juga sama, kita nonaktifkan. Simpan. Klik tambah data, sip segini, tekan G. Gani, laki-laki dari sistem informasi. Save. Ya, simpan, berhasil. Kita klik tampil data. Oke, masuk sini ya, Gani. Oke, sekarang kita masuk ke edit. Nah, ini ya yang edit. Jadi klik edit, masuk ke edit data. Tapi sebelumnya silahkan break dulu ya, kawan-kawan. Kita freshkan dulu mindset kita. Kalau misalkan terlalu cepat, silahkan di pause aja ya videonya ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Kita sekarang masuk ke edit data. Nah, untuk di sini, untuk tambah data, kita langsung save as saja. Kita ini masih ditambah data ya. Kita klik file, save as. Nah, untuk edit data, ini dia edit data. Silakan di replace aja. Save. Nah, mau nge-replace, ya, kita akan replace. Jadi semuanya sama dengan yang tambah data. Sekarang kita aktifkan kembali yang echo pre ininya. Ini pesan simpan juga ya sama begini. Untuk simpan berhasil kita ubah menjadi update berhasil. Dan untuk query-nya kita jadikan komentar dulu. Tambah datanya kita ubah menjadi update data. Pesan simpannya menjadi pesan update ya. Ini atasnya pesan update. Bawahnya juga sama pesan update. Simpan. Kita reload. Ya. Update data. NIM-nya kosong, nama kosong. Prodinya apa? Tidak tahu. Nah, berarti kita harus mengambil data dari sini ya, dari tampil data ini. Jadi ketika klik edit ataupun hapus, ini harus ada ID. ID dari ini ya, dari row ini. Oke, kita kembali ke tampil data. Di sini. Ini kita harus menambahkan kata dan. Ya, ada simbol dan atau ampersand. ID MHS sama dengan variabel D dengan indeks ID MHS. Nah, yang bawah juga sama, kita copy paste. Nah, gini ya, kita simpan. Nah, ini belum diupdate ya. Jadi ini belum diupdate, belum di reload. Kita coba kembali ke sini. Edit data. Nah, di sini edit data. Kita buat aturan dulu di paling atas. Kita buat sebuah ternary. Variabel ID mahasiswa. Karena kita membutuhkan ya, wajib ya. Wajib ada ID data. Wajib ada ID mahasiswa pada URL. Nah, ID mahasiswa sama dengan jika telah terset variabel get dengan indeks ID mahasiswa, maka kita isi dengan data get dengan indeks ID mahasiswa. Jika tidak, kita matikan die dengan parameter indeks ID mahasiswa belum ditentukan pada URL. Oke, simpan. Dan ini kan tampilannya belum di reload ya. Kita klik edit. Nah, gini ya. Maaf, indeks ID mahasiswa belum ditentukan pada URL. Nah, di sini di URL sini belum ada dan ID mahasiswanya berapa. Kita kembali ke sini ke tampil data. Nah, untuk di tampil data sekarang sudah di update ya dengan tampilan baru. Di sini sudah ada ID mahasiswa sama dengan 6. Jika diklik,
Nah, sini sudah ada masuk ke sini ya, berarti ID mahasiswa ini 6. Kita ketik saja sini untuk pesan update. Kita awal ditambahkan ya, pesan update sama dengan eh, ID mahasiswa titik 2 variabel ID mahasiswa. Jadi biar kita mengetahui apa saja sih yang ada di ID mahasiswa ini. Jadi load ID mahasiswanya adalah 6. Dan karena kita sudah ada ID mahasiswa, maka variabel S sama dengan select bintang from tabel mahasiswa A. Nah, kita akan join-kan. Join tabel prodi B on a.id prodi sama dengan b.id prodi. Ini dia. Dan kita hanya butuh a.nama. Kemudian a.gender. Kemudian b. Dari B itu adalah nama prodi. Itu saja. Jadi untuk data lain kita tidak membutuhkannya, cukup 3 saja. A.nama, A.gender, dan B.nama prodi. Itu saja. Sekarang kita query-kan. Parameternya adalah S or die. Sekali error variabel cn. Klik koma enter dan if mysql I num rows dari variabel key sama dengan 0, artinya tidak ketemu. Dan kita ketik saja keterangan, maaf, IDMHS titik 2 variabel IDMHS tidak ditemukan pada database. Nah, jadi ini untuk mencegah apabila ininya ada yang diubah ya. Jadi ketika di zoom, ininya ID mahasiswanya diubah, misalkan jadi 687 berapa gitu ya. Enter. Maka nanti harus ada tampilan error. Nah, ini berarti di sini tidak ada tampilan error, berarti ini kodenya ada kesalahan sepertinya ya. Kita coba kembali ke kode. Select, ini tidak ada masalah. Oh iya benar ya. Jadi di sini harus ada kata where-nya, where. Join, di sini ada where ID mahasiswa sama dengan variabel ID mahasiswa. Kita simpan dan kita reload. Nah, ya jadi maaf, ID mahasiswa 6877 tidak ditemukan pada database. Nah, memang tidak ada ya. Kita klik lagi dari tampil data, kita klik edit, yang Budi ini ya, Budi, klik edit. Ternyata ID mahasiswanya adalah 7. Dan kalau misalkan dia ada, berarti dia ke bawah. Nah, di sini berarti jika ada pada database, maka ekstrak data. Variabel D sama dengan mysqli fetch masuk dari variabel query. Nah, kita ambil variabel nama sama dengan
Bentar. Berarti ini kita oh ya enggak ya. Variabel nama sama dengan variabel D dengan indeks nama. Copy paste. Nama, Ctrl D, ini kemudian name. Kemudian di sini ID prodi. Dan satu lagi nama prodi. Kita simpan. Kembali. Nah, di sini ada satu lagi ya, ID prodi. Jadi ini belum dimunculkan di sini ya. Nah, di sini ya berarti ya. Koma, koma ke bawah, koma. Kita butuh b.id prodi. Simpan. Undefine index name, berarti kita butuh name. a.name. Reload. Oke, no problem. Sekarang berarti kita tinggal bisa memasukkan ke sini. Nah, kita sudah ada isinya, nama, name, ID prodi. Sekarang kalau misalkan kita mau echo kan, kita akan echo kan di sini echo. Kita ketik saja misalkan debugging. Nah, di sini HR ya. Nah, di sininya juga titik 2. Kita ketik break dan kita akhiri dengan HR. Enter ke bawah, enter ke bawah, dan setelah break, kita ketik saja untuk nama atau name dulu ya, name, titik 2, variabel name. Copy paste. Ini adalah nama. Kemudian ini adalah ID prodi. Dan satu lagi, nama prodi. Nah, begini. Jadi ini hanya sebagai debugging, biar kita mengetahui apa isi dari name, nama, ID prodi, dan nama prodi. Kembali kita cek. Nah, di sini hanya debugging saja. Name-nya adalah kosong. Nama adalah Budi. ID prodi 1. Dan ini teknik informatika. Ini untuk nama Budi, berarti kita harus memasukkannya ke sini. Ini untuk ya gendernya belum ya. Gender kita harus butuh gender nih. Laki-laki perempuan. Oke, kita tambahkan dulu ya sini ya. Gender. Satu lagi nih. Gender. Gender. Simpan. Oke, gendernya kosong. Ini nggak boleh kosong sebenarnya ya. Gender, ini gender. Kenapa gender itu kosong? Ini gender, ini gender. Kita lihat di database-nya apakah memang benar dia kosong. Oh iya, sini ya, gendernya 0000. Kita klik browse. Iya, berarti data sebelumnya gender ini memang masih kosong ya. Kita coba set dulu untuk yang si Erwin ini ya. Nah, ini Erwin ini atau yang Fajar ini yang lengkap datanya. Kita balik ke sini, kita klik tampil data, kita yang Fajar kita edit. Oke, nah sekarang kita coba ini nah, ini berarti Fajar L, ID prodi 5, NIM-nya juga ada. Nah, sekarang untuk data ininya kita harus masukkan ke sini. Nah, Fajar ini masukkan ke sini. Nah, berarti kita kembali ke bawah. Nah, yang ini di sini. Name, input tipe teks, max length, bla bla. Nah, di akhir sini, di akhir kita harus ketikkan value. Value-nya adalah kode PHP.
Ininya berarti sama dengan variabel name. Yang nama juga sama. Di sini value sama dengan kode PHP variabel nama. Nah, untuk gender gimana nih? Nah, gender ini nggak bisa seperti ini, value nama. Nggak bisa ya. Nah, gimana nih? Reload ya. Nah, kalau ini kan gampang ya. Name masuk, nama juga masuk. Kalau laki-laki, ini yang ini gimana nih ya? Ini kan dia laki-laki, berarti harus terseleksi ini ya. Nah, ini. Jadi kita harus buat eh, selected L ya. Jadi ada eh, sebuah di sini setelah gender cek apakah L terchecklist ya. Kemudian di bawah juga harus dicek apakah P terchecklist. Ya, berarti variabel terchecklist L sama dengan kita buat menggunakan ternary. Dan ini berarti gender. Jika gender sama dengan L, nah maka checked ya, di sini checked. Nah, jika tidak maka kosong. Yang perempuan juga sama, jika sudah terchecklist perempuan dan gendernya adalah P besar, maka cek. Jika tidak, kosongkan. Kita simpan dan kita munculkan ini, variabel ini terchecklist L di setelah required ini. Variabel PHP sama dengan terchecklist L. Yang di bawah juga sama. Variabel PHP sama dengan terchecklist P. Simpan. Dan sekarang kita coba reload. Nah, sekarang sudah terchecklist ya. Karena memang dia adalah laki-laki. Ini sudah otomatis laki-laki tersimpan. Nah, sekarang dia prodinya adalah komputerisasi akuntansi. Artinya kita harus otomatis terseleksi yang ini. Nah, kayak gimana caranya? Berarti kita masuknya ke sini, ke while sini ya, while bla bla bla. Di sini kita harus membuat if variabel ID mahasiswa ID prodi ya, ID prodi sama dengan variabel D dengan indeks ID prodi. Jika prodinya sama, maka nah, berarti kita harus buat menampung ke dalam sebuah variabel. Di sini adalah variabel is selected. Sama dengan kita buat dengan dalam bentuk ternary. Kita hapus yang ini, kode if-nya. Nah, is selected, jika ini ID prodi-nya sama dengan ID prodi, maka nah, kita ketiknya adalah selected. Jika tidak, maka kosong. Nah, jadi is selected ini kalau misalkan ini ID prodi sama dengan yang ada di database, loopingnya ya, maka selected. Jika tidak, kosongkan saja. Nah, is selected, kita masukkan di sini option, variabel is selected. Kita simpan, dan kita kembali ke sini, reload. Oops.
Tidak muncul. Sebentar, ini teknik informatika. Ini komputerisasi akuntansi ID Prodi 5. Oke, sekarang kita coba checklist kenapa di sini tidak muncul ya. Ini kan harusnya muncul if ID Prodi. Nah, kita ketik saja, echo-kan saja, kita debug dulu kenapa ini tidak muncul. Echo AR kita lihat is selected isinya apa. Reload. Echo di sini tidak muncul. Berarti kita tidak perlu sebentar. Echo-nya bukan di sini. Kita hapus. Is selected-nya kita masukkan setelah nama prodi ini. Nama prodi kita masukkan di sini. Is selected. Kita simpan. Kita reload. Oh, ini ya. Ini memang sudah masuk ke sini ya. Selected. Kenapa dia tidak mau menseleksi? Karena ini kondisinya benar. Ini sepertinya ini hanya masalah di itu saja ya. Browsernya kita coba klik mulai dari awal ya. Klik tampil data untuk Pajar. Kita coba edit. Nah, sekarang sudah masuk sini ya. Otomatis langsung masuk karena dia adalah komputerasi akuntansi. Oke, sekarang kita hapus lagi nih ya, selected-nya. Kita klik tampil data. Kita coba yang Charlie, dia adalah RPL. Edit. Oke. RPL. Nah, ini sudah benar. Charlie, karena memang dia gendernya kosong, jadi sininya memang kosong. NIM-nya kita coba ketik 3333. Ini bukan Charlie, tapi Cici. Jadi dia perempuan. Klik save. Oke, nah di sini berarti sudah masuk ke tombol ini, telah di-set dan update berhasil. Kita coba lihat tampil data. Nah, sini ya. Ini tidak belum ya, belum berhasil. Tapi tadi ada keterangan simpan berhasil. Oke, kita harus coba debug apa yang terjadi karena memang di sini belum diaktifkan ya. Nah, sininya. Ininya belum diaktifkan. Dan ininya juga bukan insert into ya, jadi tapi update. Tapi update tabel mahasiswa, set misalkan field sama dengan misalkan kolom ya, kolom sama dengan nilai 1, kolom 1 sama dengan nilai 1 misalnya ya, koma, kolom 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya, where, tentu ini adalah acuannya ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa. Nah, untuk setnya kita enter ke bawah. Ini untuk enter ke bawah. Kita enter ke bawah. Untuk echo-nya kita aktifkan. Eksekusi perintahnya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Sudah langsung saja ya. Ini kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya. Karena di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4. Dan jangan lupa koma terakhir kita harus hapus. Kolom 1 ini adalah NIM.
sama dengan variabel NIM. Untuk kolom 2, ini adalah ID prodi atau nama dulu boleh ya. Pindahkan biar nggak bingung. Nah, begini. NIM, kemudian nama, kemudian gender. Yang ini berarti ID prodi. NIM, kemudian variabel nama, kemudian variabel gender, dan terakhir ini tanpa koma di belakangnya adalah variabel ID prodi. Ya, sekarang kita jangan dulu dieksekusi perintah, tapi kita cukup di sini saja berarti die ya, die, dan parameternya ini. Jadi cukup di sini, di debug di sini, kita coba lihat. Untuk Charlie kita edit menjadi Cici perempuan. Save. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini. Update tabel mahasiswa, set, NIM sama dengan 0. Nama menjadi Cici. Untuk gender, P. ID prodi 2. Where ID mahasiswa sama dengan 9. Sepertinya ini tampak benar ya untuk di update sini. Kita coba aktifkan yang ini. Kita simpan dan kita reload. Resend. Masih tetap karena di sini masih ada die. Die-nya kita jadikan komentar. Atau kita cukup echo-kan saja ya. Echo. Kita kembalikan ke bentuk semula jadi echo. Nah, simpan. Reload. Resend. Nah, sini ada error. Kamu punya error di sintaknya. Katanya di use near nama sama dengan Cici. Nah, di sini ya. Nah, ini sebelum ini. Berarti di sini NIM sama dengan $NIM. Nah, di sini berarti ini harus memakai tanda petik. Ini ditutup tanda petik. Nama juga sama, pakai tanda petik. Ini juga sama, tanda petik. Ini tanda petik, ini tanda petik. Dan kalau untuk ID prodi, karena dia adalah nomor, dia memang opsional ya. Tapi untuk amannya ya kita kasih petik saja. Simpan, dan sekarang kita coba reload. Resend. Dan sekarang update. Berhasil. Jadi NIM sama dengan 0, nama sama dengan Cici, gendernya P, ID prodinya 2. Di mana ID mahasiswanya adalah 9. Kita lihat di tampil data. Ini sudah berubah menjadi Cici. Kita tes. Ini edit. Denny. Jadi Dina Damayanti. Perempuan KA. Klik save. Ya, update berhasil. Kita lihat di tampil data. Dina Damayanti, save. Nah, sekarang satu lagi nih ya. Satu lagi ya, jangan menyerah ya. Satu lagi nih. Ya, memang barusan untuk update data memang yang paling susah ya. Sekarang untuk hapus data ini lebih gampang. Klik hapus. Ini masuk ke sini ya. Delete data. Nah, di sini masuknya dihapus data. Kita buat kode PHP. Kita buat sebuah variabel di sini ID mahasiswa sama dengan jika telah terset variabel get ID mahasiswa, maka kita isi dengan variabel get ID mahasiswa. Jika tidak, kita matikan. Apa alasannya? Indeks ID mahasiswa titik 2 variabel ID mahasiswa belum ditentukan titik
Atau ya cukup hapus aja nih. ID mahasiswa, ini aja. Nah, ID mahasiswa belum ditentukan. Titik koma, enter. Simpan. Dan kalau kita reload, ini emang tidak ada masalah. Kita ketik saja echo ya untuk debugging. HR, ini N, HR. Kita ketik ke sini untuk ID mahasiswa, titik 2, ID mahasiswa. Simpan. Kita reload. Ya, ID mahasiswanya 6. Dan sekarang kita akan coba tampilkan dengan membuat sebuah form dengan metodenya post tentunya ya. Kita akan membuat sebuah label. Apakah kamu yakin untuk menghapus? Nah, atau ini tidak perlu ya, tidak perlu di itu, tapi untuk konfirmasi itu berada di sebelumnya, yaitu di tampil data di sini. Nah, sini tampil data ketika A harap hapus data, kita harus berikan sebuah JavaScript ya di sini. Tapi sebelum ke sana kita jadikan dulu untuk hapus datanya. Variabel s sama dengan delete from tabel mahasiswa where ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa. Kemudian variabel key sama dengan MySQLi query variabel cn, variabel s or die MySQLi error variabel cn. Oke, cukup itu saja. Jadi ini pas kayaknya akan berhasil. Kita simpan. Kita langsung aja echo saja. Delete berhasil. Simpan dan kita lihat kembali ke sini. Tampil data, kita akan coba menghapus Gani, kita hapus. Ya, sip. Delete berhasil. Jadi cukup segini saja, jadi tidak perlu panjang-panjang untuk delete ya. Kembali ke tampil data. Memang Ganinya sudah terhapus. Yang jadi masalah adalah konfirmasi. Jadi ketika diklik ini kita harus konfirmasi dulu apakah yakin mau dihapus atau nggak jadi. Nah, caranya berarti kita harus kembali lagi ke tampil data. Di tampil data di sini kita harus berikan sebuah parameter onClick. Sama dengan kita buat memakai tanda begini. Dan di dalam tanda kutip ganda ini, kita klik return confirm. Membuka kurung tutup. Yakin mau hapus data ini. Dan datanya simpan. Kita cek sini ya, datanya seperti ini. Kita reload. Nah, di sini akan menyebabkan yang namanya parse error. Syntax error unexpected return. T return bla 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 katanya di line 20. Line 20 artinya di sini. Artinya kita mengetikkan yang ini. Apa katanya? Unexpected. Ini yang nggak mau ada kata return. Nah, jadi tidak boleh ada return di sini ya. Nah, di sini setelah tanda ini. Kenapa? Karena ini tanda ini pasangannya adalah yang ini. Ini berpasangan dengan ini. Nah, berarti ini karena memang pasangannya seharusnya adalah ini H.2 ini harus dianggap sebagai string, bukan pembatas.
Kan ini pembatas ya, ini adalah pembatas, ini pembatas, tapi ini bukan pembatas. Ini harus dianggap sebagai string. Makanya kita harus menjadikannya menjadi escape string. Kita memakai tanda slash. Satu lagi, ini juga harus memakai tanda slash. Nah, begini. Jadi semuanya dari awal sampai akhir, dari sini sampai sini, ini dianggapnya sebagai string, bukan pembatas. Ya, ini pembatasnya memakai kutip ganda. Simpan. Kita coba reload. Ketika diklik hapus, yang cici, misalnya cici ini kita hapus. Yakin mau hapus data ini, klik OK. Maka langsung ke sini, delete berhasil. Lagi tampil data, ini cicinya sudah hilang. Oke, itu saja kawan-kawan peserta mata kuliah di pemrograman web. Itu adalah fitur-fitur CRUD data yang ada di HTML, PHP, COM. Nah, jangan menyerah ya kalau misalkan belum bisa. Silahkan saja di pause praktekan hingga sampai bisa. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan di kolom komentar saja, di komentar video, atau di WhatsApp grup diskusi pemrograman web. Sekian dari Pak In. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.